Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang soleh-soleha, yang hebat, kita bertemu kembali hari ini pada pelajaran fikih. Materinya adalah ketentuan ibadah kurban. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat memahami hukum kurban, jenis dan syarat hewan kurban, waktu dan tempat pelaksanaan kurban. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang pengertian kurban serta dasar hukumnya. Nah, sekarang yang kita bahas yang pertama adalah hukum kurban. Hukum kurban itu pada awalnya adalah sunnah mu'akkad, ya. Hukum asalnya adalah sunnah mu'akkad. Menurut jumhur ulama atau kebanyakan ulama, hukum berkurban adalah sunnah mu'akkad. Orang yang mengerjakan mendapatkan pahala dan yang tidak mengerjakan tidak berdosa. Namun, orang yang mampu tetapi tidak melakukannya maka dianggap tercela dalam pandangan agama. Nah ya, sunnah itu bila mengerjakan mendapat pahala, bila tidak berdosa. Namun muakkad itu dianjurkan, jadi sunnah yang dianjurkan. Oke. Pendapat tersebut berdasarkan dalil berikut. Yang pertama, Rasulullah telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. Bila telah memasuki 10 hari bulan Dzulhijjah dan seseorang ingin berkurban, maka janganlah ia ganggu rambut kurban dan kuku-kukunya. Yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum, yang artinya saya disuruh menyembelih hewan kurban dan berkorban itu sunnah bagi kamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini ya. Ini dasar hukum bahwa kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, ya. Oke. Ini tadi disebutkan bahwa tidak wajib, tetapi bagi yang mampu tidak melakukannya maka dalam pandangan agama itu tercela. Oke. Yang kedua, wajib, ya. Yang bagaimana kurban yang wajib? Nah ini, hukum kurban bisa berubah menjadi wajib karena ada sebab sebagai berikut. Yang pertama, jika seseorang bernazar untuk berkurban. Kemudian jika ia telah mengatakan ketika membeli atau memiliki hewan tersebut, ini adalah hewan kurban. Atau dengan perkataan yang bermakna sama. Nah, perhatikan yang pertama, nazar. Apa toh nazar itu? Janji. Misalkan, kalau anak saya nanti diterima sekolah di sekolah A misalnya, sekolah yang favorit, maka saya akan berkorban dengan menyembelih seekor kambing. Nah, ternyata setelah anaknya mendaftar di sekolah tersebut diterima, maka berkorban baginya itu adalah wajib karena ia janji atau bernazar. Maka hukum kurban yang seperti itu hukumnya wajib. Kurban karena janji atau karena
nazar. Nah, yang kedua ini, ketika ia membeli hewan, misalkan membeli kambing, walaupun ia tidak nazar, itu dia berkata, ini adalah hewan kurban yang akan saya korbankan nanti pada bulan Zulhijjah. Nah, ini juga hukumnya wajib. Karena apa? Karena sudah mengatakannya. Oke ya. Kita lanjutkan anak-anak. Sekarang jenis dan syarat hewan kurban. Ada beberapa jenis hewan yang dapat digunakan untuk kurban. Apa saja? Apakah sembarang hewan? Ayam misalkan? Tidak. Ada jenis hewan yang bisa untuk kurban. Yang pertama adalah domba atau biri-biri. Kemudian kambing, sapi ataupun kerbau, dan unta. Nah, adapun syarat-syarat hewan kurban menurut kesepakatan para ulama adalah: 1. Jenis kurban. Hewan yang boleh digunakan untuk berkurban adalah unta, kerbau, sapi, domba atau kambing. Itu ya, jenis hewan kurban. Jadi kalau misalkan kita punya ayam 1000, kemudian berkorban dengan ayam, ya namanya bukan korban ya. Itu sedekah biasa mungkin. Atau kalau ingin seperti itu ya ayamnya dijual kemudian dibelikan domba atau kambing atau mungkin sapi. Begitu caranya kalau ingin kurban. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Jenis kelamin hewan. Dalam berkorban, hewan jantan atau betina diperbolehkan. Menurut pendapat ulama, lebih baik hewan yang jantan, ya. Ini lebih baik. Oke. Yang ketiga, umur hewan untuk berkorban. Yang pertama adalah domba atau biri-biri. Berapa umurnya? Domba atau biri-biri berumur 1 tahun masuk 2 tahun, berarti 1 tahun lebih. Atau sudah berganti giginya. Kalau orang Jawa itu menyebutnya powel ya, atau kalau dalam bahasa Arab itu namanya musinah. Musinah adalah hewan atau biri-biri atau domba yang sudah berganti gigi atau sudah powel. Ini disebut da'nun ya, musinah atau powel kalau bahasa Jawa, atau disebut da'nun. Jadi domba yang sudah berganti gigi. 1 tahun lebih memasuki tahun kedua. Oke. Itu syarat minimalnya. Kemudian kalau kambing kan hampir sama ya. Kalau domba itu warnanya putih ya, yang bulunya tebal. Kalau kambing itu kadang coklat, setengah kadang coklat muda, ada yang coklat sama hitam, itu namanya kambing. Kalau kambing berumur 2 tahun masuk 3 tahun. Atau juga sudah berganti gigi. Musinah tadi ya. Kalau orang Jawa apa, Cah? Powel, yang disebut dengan ma'zun. Kalau biri-biri namanya da'nun, tapi kalau kambing disebut ma'zun. Itu kambing yang sudah berganti gigi atau musinah tadi. Oke, selanjutnya. Kerbau ataupun sapi. Nah, umur kerbau ataupun sapi ini sama, yaitu berumur 2 tahun lebih, yaitu masuk tahun ketiga. Disebut bakorun atau jamasun. Ya, bakorun atau jamasun ini syarat minimal umur kerbau atau sapi yang sah untuk berkorban. 2 masuk 3 tahun. Oke. Selanjutnya, unta. Unta ini syarat minimalnya adalah berumur 5 tahun lebih. Atau 5 tahun masuk tahun ke-6. Disebut ibiliun. Ya. Nah, itu tadi adalah syarat umur hewan yang sah untuk kurban. Oke, kita lanjutkan.
Yang keempat, syarat kondisi hewan kurban. Hewan yang digunakan kurban harus sehat. Tubuhnya tidak kurus atau gemuk. Jadi harus sehat dan gemuk. Dan tidak cacat atau cedera. Misalkan apa? Pincang. Kemudian terpotong telinga atau terpotong ekornya. Kemudian buta. Nah, ini bila cacat itu belum memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Jadi harus sehat, harus gemuk, tidak kurus. Oke, yang kelima syaratnya adalah peruntukan hewan kurban. 1. Seekor kambing atau domba itu bisa untuk korban hanya 1 orang ya. Jadi 1 kambing ini hanya untuk 1 orang. Domba pun begitu. 1 domba hanya untuk korban 1 orang. Kemudian yang kedua, seekor kerbau atau sapi itu bisa untuk berkorban 7 orang. Misalkan ya, satu keluarga ada 3 orang. Ayah, ibu, dan anak. Nah, kemudian mau berkorban untuk sapi, berkorban sapi, maka ia mencari anggota lain. Misalkan jamaah di masjid, siapa yang mau untuk apa? Itu berkorban sapi. Berarti kurang 4 orang mencari. Misalkan sapi berapa? 30 juta misalkan. Jadi dibagi 7, nah itu nanti dipilihkan sapi bisa untuk berkorban. Jadi kalau sapi itu bisa 7 orang, domba atau kambing hanya untuk 1 orang. Kerbau pun itu untuk berapa? 7 orang. Yang ketiga, seekor unta untuk korban bisa berapa? 7 orang. Namun ada sebagian ulama berpendapat 10. Tapi kebanyakan atau jumhur itu berapa? Unta 7 orang pada umumnya ya, 7 orang. Jadi sapi, kerbau, dan unta bisa untuk 7 orang. Oke, kita lanjutkan. Waktu penyembelihan hewan kurban. Waktu menyembelih kurban sudah ditentukan syariat Islam. Jadi tidak bisa sembarangan saja, melainkan sudah ditentukan waktunya. Nah, menurut sebagian besar ulama, bahwa waktu menyembelih kurban adalah ada 4 hari. Kapan 4 hari itu? Yaitu hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Hari raya Idul Adha tanggal berapa, Nana? Hafal kan? Iya, 10 Zulhijjah. Nah, 10 Zulhijjah pun ada ketentuannya. Kapan? Setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, jadi waktunya mulainya 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha ditambah hari Tasyrik. Hari Tasyrik berapa hari? Ada 3 hari. Kapan itu? Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah itu disebut hari Tasyrik. Jadi waktu menyembelih hewan kurban ada 4 hari. Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah setelah sholat Id. Dan 3 hari tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah yaitu hari Tasyrik. Oke, kita lanjutkan. Waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Kapan itu? Nah, ini awal waktu penyembelihan adalah setelah sholat Idul Adha. Jadi tanggal 10 Zulhijjah disembelih sebelum subuh. Boleh enggak? Tidak, karena waktunya sudah ada ketentuan setelah sholat Idul Adha. Hal itu didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang memiliki arti sebagai berikut. Dari Jundab bin Sufyan berkata, Nabi SAW pada hari Nahar bersabda, barang siapa menyembelih hewan kurban sebelum ia bersolat,
maka hendaklah ia mengulanginya di tempat lain. Dan barang siapa belum menyembelih, hendaknya ia menyembelihnya, ya. Jadi kurban itu waktunya setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Itu awal mulainya. Kita lanjutkan. Yang kedua, akhir waktu penyembelihan hewan kurban adalah pada akhir hari tasyrik, yaitu kapan? Tanggal 13 Dzulhijjah sebelum tenggelam matahari, sebagaimana diriwayatkan Jubair bin Mut'in dalam hadis, yang artinya dari Jubair bin Mut'in berkata, seluruh hari-hari tasyrik adalah waktu penyembelihan. Hadis riwayat Ahmad. Nah, ini batas akhirnya kapan anak-anak? Sebelum tenggelam matahari. Berarti ini sebelum maghrib, ya. Sebelum tenggelam matahari tanggal 13 Dzulhijjah, penghabisan hari tasyrik. Sebelum maghrib tanggal 13 Dzulhijjah, itu akhirnya. Awalnya 10 Dzulhijjah setelah sholat Id. Oke, yang ketiga, menurut Imam Syafi'i, akhir waktu penyembelihan adalah sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 Dzulhijjah. Oke. Nah, masalah waktu pelaksanaan kurban tersebut harus diperhatikan betul. Apabila melakukannya di luar waktu yang telah ditentukan, berarti tidak termasuk kurban. Ya, tadi dicontohkan, misalnya tanggal 10 Dzulhijjah, dikerjakan sebelum sholat Id sudah disembelih, biar nanti cepat dibagi. Pagi jam 5 setelah sholat subuh sebelum sholat Id disembelih. Nah, itu belum termasuk, tidak termasuk kurban, karena batas awalnya setelah sholat Idul Adha 10 Dzulhijjah. Oke, dan akhirnya pada batas akhirnya adalah 13 Dzulhijjah sebelum matahari tenggelam. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang tempat pelaksanaan kurban. Tempat yang paling utama untuk pelaksanaan penyembelihan adalah dekat tempat sholat Idul Adha. Biasanya di tempat kalian di mana? Iya, banyak di musola-musola, di masjid ya. Halaman masjid, halaman musola. Itu kebanyakan di situ ya. Karena mungkin juga di lapangan, karena apa? Kita sholat Idul Adha itu biasanya kan di lapangan, di masjid, di musola itu ya. Namun diperbolehkan menyembelih juga di rumah, boleh, musola atau tempat yang sudah disediakan. Jadi tidak dilarang menyembelih hewan kurban itu di rumah, boleh ya. Tapi yang paling utama, yang paling afdhol, paling baik adalah di dekat tempat sholat Idul Adha tadi ya, di masjid, musola, di mana kalian melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an menyembelih kurban di manhar, yaitu apa? Yaitu penjagalan atau rumah pemotongan hewan. Ini juga dibolehkan oleh Rasulullah. Nah, anak-anak, materi yang Ibu sampaikan sampai di sini dulu. Kalian pelajari ya ketentuan-ketentuan kurban. Nah, semoga bermanfaat. Sebelum pembelajaran kita akhiri, kita berdoa dulu dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.